Simak sampai selesai yang kendala mesin 2 tak mudah panas. Oke, nih langsung aja ya kita bahas seputar blok KW yang kita jual nih ya. Kan mereknya NPP. Sekarang teman-teman boleh request ya. Ini saya udah bilang dari kemarin sih, udah sebelumnya udah bilang. Jadi bloknya itu NPP, Tuto, Talan itu boleh ya. Kalau ML Kunil ya terserah sih, kalau misalkan memang mau ML Kunil silahkan, nggak masalah. Cuman kalau kita sarankan ya untuk 3 blok aja itu, Tuto, NPP, sama Talan ya. Nah, yang akan kita bahas itu sebelumnya kita udah pernah bahas di bagian kenapa blok panas, mesin sering panas itu kenapa gitu kan. Ini kejadian bukan hanya di blok yang apa namanya, di blok-blok KW aja gitu. Ini kejadiannya bukan hanya di blok-blok KW aja. Ini blok ori pun ini sering kejadian kayak gini. Teman-teman pasti masih pernah ngalamin saat ini, detik ini pasti masih ngalamin kok mesin cuman dipakai ke depan doang panasnya luar biasa. Itu udah saya jelasin kenapa-kenapanya gitu kan. Nah ini jadi dari sekian dari puluhan blok yang udah saya jual, yang udah kita kasih ke orang, alhamdulillah 99% ini ya ini bukan perhitungan bohong nih. Silahkan teman-teman cek lah yang pernah mesen blok KW di kita, entah Post One, entah Ranking, semua alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Dari iritnya nih yang kemarin orang, kalau teman-teman nge-save nomor WA saya, makanya gini, kalau saya ngasih nomor WA, kalau saya ngasih di layar tuh di save aja gitu, di save. Atau teman-teman cuman salam mas, ini saya dari sini, dari assalamualaikum dari sini, pengen nge-save nomornya, itu kan nanti SW keluar. Nah itu saya sering banget ngasih orang-orang yang memang dia puas dengan garapan kita gitu. Jadi kita ngobrol, kita ngomong ke teman-teman, kita pengen ngebantu teman-teman yang misalkan memang udah porting ke orang, terus ada salah segala macam, atau kita benerin. Nah terus kita porting nih, atau blok yang dari nol kita porting sampai bener nih, enak nggak sih gitu kan. Dan kita nggak cuma sekedar ucap gitu, intinya nggak cuma promosi enak nih di gua nih, enggak gitu. Jadi harus benar-benar sesuai ekspektasi, harus benar-benar sesuai requestan teman-teman. Nah itu penting banget. Nah itu nanti di SW saya nih sering banget saya share testimoninya asli real gitu kan. Orang ngalamin spek harian touring itu gimana sih gitu, yang sebenarnya gitu kan, di medan apapun gitu kan. Contoh yang sering kita kasih kan waktu itu videonya udah NPP di Ranking adem, nggak ada masalah. Cuman ada di bagian motor yang memang belum sehat, dia berisik gitu. Tapi ketika orangnya mengerti, oh iya mas ini memang stang servis saya bunyi, ya wajar gitu kan. Tapi kalau misalkan di orang yang tidak mengerti, begitu dihidupin aja itu si BBM sama oli samping udah irit gitu. Boro-boro blok KW, boro-boro blok-blok yang apa ya, OB gitu kan. Ya blok ori pun sekelas Japan pun kalau kita pertama ngehidupin tuh mesin kering, oli nggak banyak, BBM nggak sesuai dengan kebutuhan mesinnya, dijamin berisik. Dijamin itu mah udah pasti berisik. Mau kita olisin oli segimana juga kalau begitu hidup dia ngebul kan, dia ngebul dulu. Habis itu terus BBM lancar lagi kering gitu kan, oli samping masuk lagi kering gitu kan. Nah udah itu pasti berisik, dijamin berisik. Mesin tuh tadinya hidup adem nih, wih enak banget nih. Apalagi kalau udah dibelayar, wah udah. Makanya kita kan sering ngarahin mesin baru, mesin atau mesin lama pun copotan atau segala macam, baru kolter gitu kan, baru masang pertama gitu kan, kasih oli banyak di tangki. Pas kita masukin diolesin sama oli gitu kan. Terus karbunya dibasahin dulu, di settingan basah dulu. Kan sering banget kita bilang.
Itu penting brother, bukan sepele. Itu kalau awalnya kita udah salah, udah dikasih irit, udah berisik, dijamin berisik kesananya gitu. Dan itu pun ternyata nggak sedikit orang-orang yang ketika selesai kolter masih berisik. Itu kadang gini, mereka punya masalah ya, karena kita buka edukasi, karena kita ini gratis loh ya, maksudnya maka teman-teman nggak minta pun saya kasih gitu kan. Teman-teman habis kolter, kesalahan si orang teknik bukan kesalahan, jadi memang dia nggak mau beresiko gitu. Kalau dikasih padat takutnya teman-teman nggak ngerti caranya gitu kan, makanya dikasih toleran agak banyak, dikasih gapnya lebih banyak, dikasih clearinnya agak banyak gitu kan. Nah di situ ketika dikasih lebih banyak otomatis kan berisik ya, maksudnya berisik ada gitu ya, teman-teman langsung komen ke saya kayak seolah-olah saya yang ngolter gitu kan, kok berisik banget mas ya, gini. Padahal kan kata mas kalau udah, ya gimana ya, kan setiap orang teknik tuh beda, ngasih tolerannya tuh beda-beda kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau adem, minta aja yang paling padat gitu. Tapi teman-teman harus bisa, kalau yang paling padat boro-boro kita dipakai, lagi diem aja nih, kalau kita salah ngasih suplai BBM sama Osam dijamin nyeket. Makanya orang-orang suka pakai air. Kenapa kita nggak pernah pakai air? Kenapa kita nggak pernah pakai kipas-kipas gitu kan? Kenapa kita nggak pakai pendingin lah? Kita nggak pernah pakai pendingin. Biasa aja ngerayain mah gitu. Maksudnya motor hidupin, banyakin Osam, udah cukup gitu. Oli BBM yang penting cukup gitu. Sesuai dengan kebutuhan mesin. Nggak bakal ceket. Saya nggak pernah. 3 hari, misalkan 3 hari kalau pengen yang orang cepet-cepet pengen dibawa biasa jalan ya 3 hari aja. 3 hari rata di RPM 4000. Kalau bisa di RPM 4000 ya. Biasanya kan 3000 juga masih berat biasanya. RPM 4000 gitu kalau bisa tahan aja, habisin 1 hari 2 liter udah cukup. Kalau kita pribadi gitu. Pokoknya sampai bener-bener berasap aja, kelihatan berasap ngebul gitu kan di knalpot, berarti artinya kan si Osam banyak dan BBM harus cukup di atas rata-rata itu. Misalkan cukupnya ini di 275 per 150, kita kasih 30 per 155 misalkan. Main jet pilot jetnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang sekarang lagi ngalamin nih beli blok baru atau habis kolter atau apa, kok mesin panas banget, koreksi. Antara ada masalah di motornya atau di ya itu, maksudnya pilot jet main jetnya bener apa enggak kayak gitu kan, supply Osamnya bener apa enggak kayak gitu ya. Jadi jangan heran untuk pemula, intinya kalau untuk pemula pengen minta edukasi ke kita, minta arahan ke kita, jangan ribet. Maksud nggak? Ribet itu sensitifan orangnya gitu. Kalau misalkan belum ketemu solusinya,